Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kembali meneruskan pengajian tentang mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah yaitu bertaqarrub kepada Allah. Pengajian kita ini adalah pengajian yang ke-16 dari 24 pengajian. Pengajian yang ke-16 dari 24 pengajian. 24 itu kita bagi menjadi 4. Jadi 6, 6, 6, 6. 4 kali 6 24. Berarti pengajian kita ini masuk ke kumpulan 6 yang ketiga. Pengajian 6 yang ketiga adalah tentang bertaqarrub, mesti berhati-hati, mesti berwaspada. Waspada dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ada 6 pengajian berkaitan dengan kewaspadaan. Yang pertama, jangan sampai lalai ketika mendekatkan diri kepada Allah. Senantiasa ingat. Yang kedua, jangan sampai tersesat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita menyangka kita tetap dalam ketaatan, dalam kebenaran, tapi rupanya kita sudah terkeluar dari jalan yang lurus. Yang ketiga, jangan sampai kita hanya melihat yang zahir saja, sementara segala sesuatu itu ada yang zahir, ada yang batin. Jangan melihat kepada zikir-zikir yang kita ucapkan di mulut saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi kita tidak melihat kandungan yang terdapat di dalam zikir tersebut, atau tasbih, atau tahmid, atau takbir, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat sekarang ini adalah hati-hati, berwaspada. Jangan sampai nafsu menguasai akal. Semestinya akal yang menguasai nafsu. Pembahasan tentang nafsu jangan sampai menguasai akal, kita mulai dari kisah 2 anak Adam dahulu, yaitu kisah Qabil dan Habil. Anak Adam, Qabil, nafsunya menguasai akalnya sehingga ia membunuh adiknya sendiri. Disebabkan karena nafsunya, karena dia ingin juga menikahi saudara perempuan yang sama lahir dengannya, padahal tidak boleh, karena syariat ketika itu anak Nabi Adam yang lahir sepasang-sepasang tidak boleh menikah dengan yang sama lahir, mesti dengan yang berbeda lahir. Tetapi karena Qabil ini ingin juga memaksakan hawa nafsunya, karena dia melihat yang sama lahir dengannya itu adalah lebih cantik, maka dia paksakan juga untuk mengikuti kehendak hawa nafsunya, hilang akalnya. Akhirnya membunuh adiknya sendiri. Setelah adik terbunuh, barulah ia sadar, bermakna ia telah
lalai, luput, tidak berhati-hati, tidak berwaspada dalam menjalani hidup ini. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-30, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Fatawwa'at lahu nafsuhu, ada kata nafsu di dalam ayat ini, maka nafsunya memerintahkannya untuk qatla akhihi, untuk membunuh saudaranya sendiri. Faqatalahu, maka dia pun membunuhnya. Yang menyuruhnya untuk membunuh saudaranya itu adalah nafsunya. Kemudian dia mengikuti kehendak nafsunya itu, maka ia membunuh saudaranya sendiri, adiknya sendiri. Ini manusia pertama yang terbunuh. Jadi manusia yang mati pertama tidak mati dengan kematian biasa, enggak, tapi mati dalam keadaan terbunuh. Ini pelajaran. Dan pada hari ini pembunuhan begitu mudah ya, begitu mudahnya berlaku, berleluasa. Sebabnya adalah sederhana, sama seperti yang dahulu, yaitu karena yang membunuh itu mengikuti kehendak hawa nafsu. Fa asbaha minal khasirin, maka jadilah dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi karena telah melakukan kezaliman, yaitu pembunuhan. Jadi kezaliman itu berlaku disebabkan manusia dikuasai oleh hawa nafsu. Ada akal, tetapi nafsunya menguasai akalnya. Ayat berikutnya adalah pernyataan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Ada juga yang mengatakan di dalam tafsir pernyataan Zulaikha, yaitu istri raja di Mesir, yang terdapat di dalam surah Yusuf ayat yang ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Apa kata Nabi Yusuf atau kata Zulaikha? Aku tidak membebaskan nafsuku. Artinya aku tidak mengatakan nafsuku itu adalah baik sepenuhnya. Tidak. Apa sebab? Sebab tabiat dari nafsu itu sendiri adalah innan nafsa, sesungguhnya nafsu itu la ammaratum bisu, sungguh menyuruh untuk melakukan keburukan. Tapi ada ikatannya, yaitu illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi apabila ada orang dirahmati oleh Allah, hamba dirahmati oleh Allah, maka bukan nafsunya yang menyuruhnya melakukan keburukan, tetapi akalnya yang menyuruhnya melakukan keburukan, imannya yang menyuruhnya melakukan keburukan. Nafsunya terkalahkan. Nafsu ada menyuruh melakukan keburukan, iya, tetapi sudah dikalahkan atau sudah ditinggalkan, sudah diabaikan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat berikutnya lagi. Ini kita sampaikan ayat-ayat dalam waktu yang singkat ini supaya kita mendapatkan gambaran yang jelas bahwasanya hati-hati dengan nafsu. Jangan sampai nafsu menguasai akal kita. Karena nafsu menguasai akal, tidak jadi kita mendekatkan diri kepada Allah, tak jadi bertakarrub, malah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat penghuni surga itu adalah menghalang kehendak hawa nafsunya. Sifat penghuni surga, kalau kita mau menjadi penghuni surga,
atau calon penghuni syurga, maka sifat yang mesti ada pada diri kita adalah menghalang kehendak hawa nafsu yang menyuruh kita melakukan keburukan. Seperti pagi ini, kehendak hawa nafsu kita apa pagi ini? Tak mau bangun, mau menambah tidur lagi. Itu kehendak hawa nafsu. Maka kita halang kehendak hawa nafsu. Tidak, saya tak mau tidur lagi. Ini sudah tiba waktunya saya untuk menjalankan kewajiban, yaitu salat fardu subuh. Bismillah. Bangun, menghalang kehendak hawa nafsu. Nah, salah satu sifat penghuni surga itu adalah wanahan nafsa 'anil hawa. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang yang takut kepada nanti, yaitu pada waktu ia berdiri di hadapan Tuhannya, yaitu nanti di hari akhirat, karena semuanya akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun sesiapa yang takut nanti ketika ia dihadapkan kepada Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menghalang kehendak hawa nafsunya yang menyuruhnya melakukan keburukan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga sebagai tempat kediamannya. Jadi sudah semakin jelas. Berarti kita mesti menghalang kehendak hawa nafsu. Judul kita, jangan sampai nafsu menguasai akal kita. Akal adalah yang membantu kita untuk tetap membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan. Berikutnya lagi, apakah nafsu kita itu tahu perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk? Tahu. Nafsu kita sendiri itu pun tahu sebenarnya. Akal kita juga tahu, akal membantu. Tetapi sebenarnya nafsu itu sendiri pun juga sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi nafsu itu condong kepada yang buruk. Apalagi kalau sudah dibisikkan oleh syaitan, dan syaitan menyuruhnya untuk melakukan keburukan, maka lebih condong lagi, lebih kuat lagi untuk melakukan keburukan. Ini disebutkan di dalam surah An-Nazi'at, surah Asy-Syams ayat 7, 8, 9 dan 10. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafsu yang telah sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu itu penciptaannya adalah sempurna. Jangan dikatakan nafsu itu memiliki sifat kekurangan. Tidak, itu ciptaan Allah juga. Sempurna penciptaan nafsu. Tetapi memang tabiat nafsu itu menyuruh melakukan keburukan. Dan meskipun demikian, nafsu itu tahu juga mana yang buruk, mana yang baik. Karena Allah telah mengilhamkan kepada nafsu tersebut mana yang baik yang mesti dibuat dan mana yang buruk yang mesti ditinggalkan. Ayat berikutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diilhamkanlah oleh Allah kepada nafsu tersebut, yaitu perbuatan yang jahat, fujuraha wa taqwaha, dan perbuatan takwa, perbuatan yang baik. Maka ayat berikutnya disambut dengan pernyataan qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang mensucikan nafsunya itu. Mensucikan nafsu maknanya menyampaikan kehendak iman, meskipun hawa nafsu menentangnya, tetapi disampaikan juga kehendak iman dengan kehendak iman itu, yaitu ketaatan. Itulah yang menyucikan nafsu. Wa qad khaba man dassaha, dan gagallah, merugilah, tercelalah, celakalah orang yang telah mengotori nafsunya. Siapa yang mengotori nafsu? Yaitu yang menyampaikan kehendak nafsu tersebut. Karena tadi kita sebut tabiat nafsu itu adalah menyuruh melakukan keburukan.
kemudian dia sampaikan kehendak hawa nafsu yang menyuruhnya melakukan keburukan, berarti dia telah mengotori jiwanya. Dari ayat-ayat yang kita sampaikan semakin jelas bahwasanya kita mesti berhati-hati, berwaspada terhadap nafsu yang kita miliki. Maka dikatakan musuh kita yang sebenarnya itu bukan yang datang dari luar diri kita. Musuh yang sebenarnya itu adalah yang datang dari dalam diri kita sendiri, yaitu nafsu kita. Maka disebut jihad yang paling besar, yang paling berat adalah jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Berikutnya lagi tentang agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, syariat Islam. Agama Islam yang diturunkan oleh Allah adalah untuk diikuti. Itu adalah kehendak Allah. Apabila itu adalah kehendak Allah, maka orang-orang yang beriman dengan imannya itu pula lah yang ia kehendaki. Karena orang beriman mengikuti kehendak Allah, menjalankan syariat Allah. Syariat Allah yaitu ada yang diperintahkan oleh Allah, itu adalah untuk dibuat, dan ada yang dilarang oleh Allah, itu untuk ditinggalkan. Atau dengan perkataan yang lain, ada yang halal, ada yang haram. Ambil yang halal saja, yang haram jangan ambil. Atau dengan kata lain, ada yang baik, ada yang buruk. Buat yang baik-baik saja, yang buruk jangan dilakukan. Nah, hati-hati dengan nafsu. Nafsu ini karena menyuruh melakukan keburukan, nafsu ini tak mau menjalankan syariat Allah itu, tak mau menjalankan syariat Islam itu. Umpamanya menegakkan keadilan, umpamanya tak mau menegakkan keadilan karena hawa nafsunya ingin menguasai, ingin berkuasa, tetapi dengan menindas dan menganiaya, dengan melakukan kezaliman. Itu nafsu. Hati-hati dengan nafsu, sehingga tidak mau menjalankan syariat Allah. Diingatkan oleh Allah di dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-18, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ah." Kemudian kami, wahai Muhammad, menetapkan kamu di atas syariat. Nah, digunakan kata syariat. Syariat itu adalah jalan hidup. Nah, jalan hidup itu yang mesti ditempuh. Jalan hidup itu adalah Islam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan. Jalan Islam itu adalah jalan yang lurus, yang menyampaikan ke tujuan, yang pernah sudah diberikan dahulu kepada Nabi dan Rasul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi, bukan pula jalan yang ditempuh oleh orang-orang Kristen, bukan. Karena jalan yang mereka tempuh itu jalan yang sesat. Jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'ha, perintah Allah, karena kami telah menetapkanmu wahai Muhammad di atas syariat Islam, maka ikutilah syariat itu. Wala tattabi', dan jangan kamu mengikuti ahwa alladzina la ya'lamun, hawa nafsu. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Tapi menariknya dalam ayat ini, jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Oh, berarti kita dilarang mengikuti hawa nafsu kita sendiri, kita juga dilarang mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Siapa orang yang tidak mengetahui ini? Orang-orang yang berkepentingan, yang kepentingannya hanyalah kepentingan duniawi. Sementara orang-orang beriman yang mengetahui bahwasanya hidup ini bukan untuk dunia ini. Hidup adalah untuk
untuk kehidupan yang sejati, kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Jadi kalau ada pengetahuan, maka akan melihat kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Tapi ada manusia di dunia ini, hidupnya itu hanya untuk hidup di dunia ini saja. Seakan-akan dia tak akan mati dan tidak akan dibangkitkan di hari akhirat kelak. Maka mereka ini melakukan apa saja, segala cara mereka halalkan. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Jangan ikuti kehendak orang-orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu dari kalangan orang-orang yang tidak mengetahui itu. Allah perintahkan untuk berada di atas syariatnya, maka kita jalankan. Apabila demikian, berarti kita tidak mengalah, berarti kita tidak mengalahkan akal kita. Orang yang memenangkan akalnya, memunculkan akalnya, mengikuti akalnya, maka akalnya itu yang menguasai nafsunya, bukan sebaliknya. Maka jangan sampai nafsu dikuasai, jangan sampai nafsu itu menguasai diri kita, jangan sampai. Berikutnya lagi, ini adalah yang diwasiatkan dahulu. Jadi yang kita sampaikan tadi, mengikuti syariat Allah itu adalah yang diwasiatkan. Diwasiatkan maknanya disampaikan dengan tegas. Yang menyampaikannya adalah Allah. Allah yang mewasiatkan. Kepada siapa? Kepada Nabi Nuh. Kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad. Oh, berarti ia adalah juga yang diwasiatkan kepada kita, yaitu pastikan kita ini menjalankan syariat Allah. Pada diri pribadi kita, jalankan syariat Allah. Dalam membawa keluarga, jalankan syariat Allah. Dalam berpolitik, jalankan syariat Allah. Dalam membangun negeri, membawa anak bangsa, jalankan syariat Allah. Dalam mencari rezeki, ekonomi, jalankan syariat Allah. Dalam membuat adat dan tradisi sehingga menjadi budaya, jalankan syariat Allah. Ini difahami oleh nenek mama yang dahulu, tokoh masyarakat yang dahulu, sehingga mereka membuat slogan, semboyan, petatah, petitih, adat bersendi syarak, syarak itu syariat. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, rujukannya kitabullah, bukan sesuka hati mengikut hawa nafsu, enggak. Bertentangan dengan kitabullah, maka petatah petitihnya dibuang, tak dipakai lagi. Jadi orang yang berpetatah petitih itu betul-betul menguasai kandungan kitab suci, dan mereka menurunkannya melalui susunan kata-kata yang indah. Ada namanya gurindam, seperti gurindam 12 yang ditulis oleh Raja Ali Haji. Kalau kita lihat fasal demi fasal yang ditulis bersandarkan kepada kitab suci, bisa kita pasangkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh Raja Ali Haji dalam gurindamnya itu. Sama, cuma bahasanya lain. Satu bahasanya bahasa Al-Quran langsung dari sisi Allah, yang satu bahasanya bahasa Melayu dari manusia. Pesannya adalah sama. Barang siapa mengenal yang empat, ia itulah orang yang ma'rifat. Siapa mengetahui yang empat, maka berarti orang itu betul-betul orang yang memiliki pengetahuan yang benar. Yang empat itu apa? Allah, diri sendiri, kemudian dunia, kemudian akhirat. Ada tidak yang empat ini dalam Al-Quran? Ada. Mengenal Allah. Allah mengenalkan dirinya kepada Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Manusia mengenal Allah, manusia mengenal dirinya sendiri. Kemudian tentang dunia dan akhirat, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Berikutnya lagi, ini disebutkan tentang pesan atau wasiat Allah
kepada para nabi dahulu dan juga wasiat Allah kepada kita disebutkan di dalam surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat yang ke-13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tafarraqu fi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariat untukmu, yaitu agama Islam yang mulia, dan diwasiatkan kepada Nabi Nuh, dan juga diwasiatkan kepadamu wahai Muhammad, sebagaimana juga telah diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, dan kepada Nabi Isa alaihi salam, yaitu tegakkan agama Islam itu dengan benar. Bagaimana menegakkannya? Dengan iman dan akal, bukan dengan nafsu. Nafsu malah meruntuhkan agama. Wala tafarraqu fi, dan jangan kamu berpecah belah di dalam agama. Berlakunya perpecahan di dalam beragama disebabkan karena ada yang mengikuti hawa nafsu. Apabila ada seorang ustaz, seorang pendakwah, kalau dia berdakwah mengikuti kehendak hawa nafsunya, dia saja yang benar, orang lain salah, padahal orang lain juga berijtihad dengan sungguh-sungguh, maka ustaz yang mengikuti kehendak hawa nafsu ini telah memecah belah umat beragama. Berikutnya lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwasanya hati-hati dengan nafsu, waspada dengan nafsu. Jangan sampai nafsu menguasai akal kita, tapi hendaknya akal kita yang menguasai nafsu. Ketika kita mampu menguasai akal, jadilah manusia yang mulia. Tetapi ketika kita mampu menguasai nafsu dengan akal, jadilah kita bangsa manusia yang mulia. Tetapi ketika kita dikuasai oleh nafsu dan hilang akal kita, jatuhlah kedudukan kita sebagai manusia. Apa makhluk yang tidak berakal, yang hanya punya nafsu saja, makan-makan, minum-minum, kemudian tidur di kandang binatang ternak, maka jatuhlah kedudukan manusia menjadi binatang ternak. Surah Al-Hajj ayat yang ke-46. Afalam yasiru fil ard, apakah mereka itu tidak berjalan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, sehingga dengan berjalan di muka bumi itu mereka memiliki hati yang dengan hati itu mereka berakal dengannya. Maknanya menggunakan akal yang ada di hati. Dalam hati itu ada nafsu juga, tetapi dia abaikan nafsunya itu. Ketika berjalan di muka bumi, mengabaikan nafsu, akalnya muncul, maka dia akan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka dia akan tetap senantiasa dalam keadaan ingat kepada Allah. Au adzanu yasma'una biha, atau memiliki telinga yang dengan telinga itu ia mendengar dengannya. Tapi kalau tidak menggunakan akal, hanya nafsu, dan nafsu itu yang menguasai hatinya, maka akan membutakan matanya dan akan menulikan telinganya. Fa innaha la ta'mal absar, maka sesungguhnya yang buta itu bukan mata yang di kepala, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta adalah mata yang ada di hati. Kita terkejut kemarin itu di kota Pekanbaru yang metropolitan Madani, di bumi Melayu yang bertuah, macam kiamat pada pergantian 2016 dan 2017. Petasan, kembang api, trompet, tanduk setan, semua ada di sini. Macam mana bisa? Padahal sudah kita ingatkan, fatwa dari MUI sudah diedarkan, sudah kita sebar luaskan.
tapi berlaku juga. Ada satu negeri, wilayah, sebuah kota juga, kota metropolitan, lebih metropolitan lagi dari Pekanbaru ini. Tak ada perayaan apa-apa. Sebab wali kotanya itu memberikan arahan tegas, petunjuk jelas, tidak boleh ada perayaan apa-apa berkaitan dengan pergantian tahun. Mengapa di sini bisa berlaku hawa nafsu? Itu permasalahannya. Mengapa jadi seperti ini? Karena mungkin akalnya tidak digunakan. Minta maaf, akal tidak digunakan. Kalau akal sudah tidak digunakan, telinga tidak mendengar, mata tidak melihat. Ini ayatnya ini yang kita baca ini. Maka sesungguhnya bukan mata yang di kepala itu yang tidak melihat, tapi mata yang ada di hati itu yang tidak melihat. Apa sebab tidak melihat lagi? Sebab sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Entah berapa dibayar oleh cukong pencari kekayaan pada malam hari itu. Siapa cukongnya itu? Orang kafir. Karena orang kafir yang punya kepentingan pada acara pergantian itu. Dan banyak kemaksiatan berlaku pada malam itu. Malu kita menyebutkannya. Apa yang paling laris terjual pada malam hari itu? Na'udzubillah. Malu kita menyampaikannya di mimbarnya. Maka pemimpin itu sangat menentukan sekali. Jangan salah memilih pemimpin. Sengsara kita selama-lama dibuatnya. Dan untuk merubahnya lagi susah, sangat susah sekali. Ciri di antara pemimpin yang mengikuti hawa nafsu, tidak mau mengikuti pengajian. Ada tidak calon wali kota itu hadir pada pengajian pada malam hari ini, pada pagi hari ini? Ini masjid wali kota ini. Ini masjid Kota Madia. Mestinya selalu hadir dalam acara di sini. Kalau memang ia mau jadi wali kota di sini. Ini mukanya pun tak nampak. Mana dia? Maka berhati-hati, berwaspada dengan nafsu. Karena nafsu hanya mengejar dunia, kesenangan dunia. Sementara orang-orang yang berakal, yang mereka kejar bukan dunia yang fana, tetapi akhirat yang kekal dan abadi. Penutup pengajian yaitu surah Al-Qasas ayat yang ke-60. Surah Al-Qasas ayat yang ke-60. Wa ma utitum min syai'. Apapun yang diberikan kepadamu dari sesuatu apapun, entah kekayaan kita sebanyak apapun, entah kekuasaan kita setinggi apapun, atau apa saja, anak keturunan kita, famata'ul hayatid dunya, maka semua itu adalah kesenangan hidup dunia, wazinatuha, dan itu hanya perhiasan dunia. Maka jangan sampai hilang akal, kemudian mengikuti hawa nafsu. Lanjutan ayat, wa ma indallahi khairu wa abqa. Maka sesungguhnya yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Ujung ayat, afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak berakal? Maka jangan sampai akal kita itu dikuasai oleh hawa nafsu. Apabila nafsu menguasai akal, akan mengejar dunia, meninggalkan akhirat. Sementara orang yang akalnya menguasai nafsunya akan mengejar akhirat dan tidak tertipu oleh dunia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaAllah. Ini tajuk yang keempat, waspada. Kewaspadaan kita yaitu jangan sampai nafsu menguasai akal, tetapi hendaknya sebaliknya, yaitu hendaknya akal itu yang menguasai nafsu. Dengan demikian kita akan berhasil mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.